안녕하세요. 이누예요. 이누스 프로젝트에서 우리 다시 만나요. Halo, di video kali ini kita akan belajar macam-macam kelim. Apa sih itu kelim? Kelim adalah penyelesaian tepi pakaian yang dilipat dengan teknik tertentu. Dan kelim itu bermacam-macam. Ada kelim biasa, kelim sungsang, kelim rompok, kelim pada garis lengkung, kelim konveksi, kelim obras, dan kelim roll. Dan kita langsung ke video. Pertama-tama, untuk membuat fragmen kelim, siapkan kain dengan panjang 15 cm dan lebar 13 cm. Nah, untuk kelim yang pertama adalah kelim biasa. Caranya, setiras kain dilipat setengah cm, lalu dilipat lagi sampai batas kampuh. Nah, nanti jadi kelimnya itu 2-4 cm. Setelah dilipat, dijahit menggunakan tusuk kelim. Nah, pertama masuk dari lipatan kain ini, lalu ambil 1-2 serat kain, lalu ambil terlebih dahulu. Nah, untuk lebih kencang lagi, pada bagian awal kita harus kunci tusuknya dengan cara seperti ini. Tusukkan ke kain, lalu lilitkan 2 benang dan tarik. Seperti itu cara mengunci awal jahitan. Nah, lalu untuk ke tusuk selanjutnya, masuk ke kain sini, keluar, ambil 1-2 serat, lalu masuk lagi ke lipatan, dorong sampai setengah cm atau 1 cm. Habis itu tarik. Nah, seperti ini. Lalu lagi ambil 1 serat, tusukkan ke lipatan, dorong, lalu keluar. Seperti ini. Nah, ini adalah tampak dari bagian buruk kainnya, dan di bagian baik kain itu hanya terlihat titik-titik saja. Ini adalah contoh kelim biasa yang sudah jadi. Nah, ini adalah bagian baik kain, tidak terlihat benangnya. Lalu di bagian buruk seperti ini. Nah, selesaikan kelim biasa ini sampai ujung sini dan diakhiri dengan cara dikunci seperti pada awal tadi. Untuk kelim yang kedua adalah kelim sungsang. Nah, kelim ini diselesaikan seperti kelim biasa. Bagian baik terlihat tusuk dasar serat, ambil 1-2 serat. Nah, tetapi di tusuk biasa tadi itu hanya 1 kali, sedangkan tusuk sungsang ini nanti kita tusukkan 2 kali agar lebih kuat lagi. Nah, jadi kalau
ada bagian benang yang putus, nanti tetap ada bagian yang berada di kain, jadi nggak langsung lepas kelimannya. Nah, pertama seperti tadi kita kunci di awal. Caranya sama seperti klim biasa, masuk pada lipatan setengah sampai 1 cm, lalu ambil 1 sampai 2 serat, ini nggak langsung masuk ke lipatan, nggak kayak klim biasa tadi, tapi keluar terlebih dahulu, tarik, nah terus tusukkan ke lipatan. Setelah itu tusukkan kembali ke serat yang kita ambil tadi. Nah, baru setelah itu masuk ke lipatan, dorong dan keluar. Nah, jadi 2 kali ya. Pada serat yang kita ambil itu nanti ada 2 kali benang yang masuk. Nah, kita ulangi. Ambil 1 sampai 2 serat, lalu tusukkan ke lipatan. Tarik. Lalu tusukkan kembali ke serat yang kita ambil. Nah, setelah itu masuk ke lipatan, dorong, lalu keluar. Nah, seperti itu. Untuk hasil jadinya, seperti ini. Sama seperti klim biasa hasil jadinya. Ini klim biasa, ini klim sungsang. Kalau klim biasa kan seperti ini ya. Dan klim sungsang itu lebih kuat. Nah, lalu selesaikan sampai ujung sini. Untuk klim yang ketiga adalah klim rompok pada kain yang tebal. Nah, sama seperti pada saat membuat rompok, klim ini diselesaikan dengan dirompok menggunakan kain kumai serong. Nah, caranya kita jahit terlebih dahulu kumai serongnya dengan kain yang akan klim seperti ini. Seperti ini jika sudah dijahit dengan kumai serong. Dilipat seperti membuat rompok seperti ini. Nah, lalu lipat sampai batas klimnya, nanti hasil klimnya juga 2 sampai 4 cm. Nah, seperti ini. Lalu dijahit menggunakan klim sungsang seperti yang sebelumnya. Pertama kunci dulu. Masuk.
Ambil 1-2 serat kain, tusukkan ke rompok, lalu tarik, ulangi di serat sebelumnya, masuk ke lipatan, lalu dorong keluar. Pokoknya sama seperti kelim sungsang tadi. Dan kira-kira hasil jadinya itu nanti seperti ini. Ini untuk bagian luarnya. Yang selanjutnya adalah kelim pada garis lengkung. Nah, biasanya kelim ini tuh terdapat pada bagian-bagian bawah rok lengkung seperti ini. Caranya, pertama, kita lipat seperti ini bagian bawahnya, kurang lebih setengah sentimeter. Nah, lalu dijahit renggang menggunakan jahit tangan. Seperti ini, dijahit selujur. Nah, setelah itu tarik bagian ujung benang seperti ini. Kenapa? Karena jika nanti dikelim bagian garis lengkungnya itu gak mungkin sama kan ya, susah seperti ini kalau nggak dikerut terlebih dahulu. Nah, makanya harus dikerut seperti ini. Nah, atur jaraknya biar nanti nggak terlalu tebal pas di kelim. Nah, seperti ini. Seperti ini. Lalu dijahit menggunakan tusuk kelim sungsang. Seperti sebelumnya tadi. Untuk hasil jadinya seperti ini. Ini adalah bagian buruk kain. Nah, di bagian luar kainnya tidak mengerut dan bawahnya juga tidak mengerut. Itu adalah kelim pada garis lengkung. Yang selanjutnya adalah kelim konveksi. Kelim ini biasa digunakan di suatu konveksi karena termasuk penyelesaian yang cepat dan simpel. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti kelim-kelim sebelumnya, dilipat tiras kain selebar 0,5 cm, lalu dilipat lagi sampai batas kelim 2-4 cm. Nah, lalu diselesaikan dengan dijahit menggunakan mesin. Untuk hasil jadi kelim konveksi seperti ini, dijahit menggunakan mesin seperti ini. Jadi lebih kokoh. Selanjutnya ada kelim obras seperti ini. Nah, kelim obras ini diselesaikan menggunakan tusuk flanel. Caranya, kita mulai dari bagian kiri. Kunci dulu.
Nah, lalu ambil 1 sampai 2 serat kain di bagian obras, ya, di bagian yang diobras. Keluar. Selanjutnya, ambil 1 sampai 2 serat kain di bagian kain yang tidak diobras. Jadi terpisah dengan bagian yang diobras. Nah, lalu tarik. Ambil 1 sampai 2 serat kain di bagian yang diobras lagi. Selanjutnya, ambil 1 serat kain di bagian kain yang tidak diobras. Seperti itu sampai ujung kanan. Untuk hasil jadinya seperti ini. Gak terlalu jelas ya. Nah, seperti ini kan, terpisah dengan bagian yang diobras. Untuk bagian luarnya terlihat cuma titik-titik benang. Untuk klim yang terakhir adalah klim roll. Klim ini biasa digunakan untuk pakaian yang terbuat dari kain tembus terang seperti tile atau organza, seperti itu. Nah, caranya, kain dipilin sedikit demi sedikit. Seperti ini. Kemudian diselesaikan dengan dijahit tangan, yaitu tusuk klim biasa. Kunci dulu. Lalu selesaikan dengan tusuk klim biasa. Untuk hasil jadinya akan seperti ini.